عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang bacaan, salah satu bacaan ruku' dan sujud yang lafadznya sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Tidak ada perbedaan antara ruku' dan sujud dalam hal ini. Yang pertama diucapkan oleh Nabi SAW di akhir hayat beliau. Persaksian dari Aisyah, aku belum pernah mendengar darimu lafaz yang baru saja aku dengar. Lalu Nabi menyebut tentang tanda yang ada di surat Al-Fatah. Jika tanda itu datang, maka aku harus mengucapkan kalimat itu. Tanda yang dimaksud adalah dekatnya ajal Nabi SAW. Dan hanya para nabi, para rasul yang diberitahu oleh Allah dengan tanda tersebut atau tanda-tanda lain. Adapun selain Nabi, selain Rasul, tidak ada yang tahu. Umar tidak tahu, Abu Bakar tidak tahu. Kecuali yang sifatnya sunnatullah. Umar sunnatullah. Usus sudah keluar dari perutnya, diberi minum susu keluar dari usus tersebut. Tabib hari itu, kata kita sekarang dokter yang tahu tentang kesehatan, mengatakan tidak ada harapan. Ya, ketahuan dari situ. Bukan dari hal yang gaib. Ya. Ya, kita lanjutkan 1427. 1427. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموه فيه الرب. Rabbu keliru, Rabbi keliru ya. Yang betul Rabba, karena maf'ul bih dari fi'il fa'azzimu, besarkanlah, agungkanlah. Adapun ketika ruku, kata Nabi, agungkan Allah, besarkan Allah dengan kalimat Subhana Rabbiyal Azim. Sujud tidak, ini khusus ruku. Fa amma ruku'u fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, agungkan Allah, besarkan Allah, bukan tinggikan Allah, bukan. Tinggikan Allah adalah ketika kita sedang sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Ini baru berbeda. Ini baru berbeda. Adapun subuhun kudus,
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sama. Baik ruku atau sujud. Ini yang berbeda. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Tidak disebutkan di sini subhana rabbiyal a'la di hadis lain. Ya. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguh, betul-betul. Diulang-ulang permohonan kita, diulang-ulang permintaan kita, bersungguh-sungguh. Merengek, mengibah. Dan itu di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Ya. Faqaminun ayyustajaba lakum. Ada jaminan, pasti akan dikabulkan. Dan wajib bagi kita untuk yakin, pasti, minimal berharap bahwa doa kita akan dikabulkan. Bahkan Nabi menjamin doa kalian pasti dikabulkan. Selagi kalian tidak tergesa-gesa. Berarti ketika kalian tergesa-gesa tidak akan dikabulkan. Maka haram bagi kita tergesa-gesa dalam berdoa. Beliau ditanya bagaimana seseorang tergesa-gesa dalam berdoa, yaitu dia mengatakan kepada teman-temannya, saudaranya, aku sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan. Aku sudah lama memohon kepada Allah diberi anak, tapi itu tidak juga diberi anak. Entah sudah berapa belas tahun aku berdoa, memohon ini, memohon itu, capek saya misalnya. Lalu dia meninggalkan doa itu. Ini tercela. Berarti seolah dia tidak ada harapan. Kecuali waktu sudah lewat. Kecuali waktu sudah lewat. Kan berapa banyak permohonan kita dan waktu itu sudah lewat. Ketika kita sedang takut sekali kalau turun hujan, kita berdoa, ya Allah tahanlah dulu. Ketika sudah tidak ada ketakutan, bahkan kita berharap hujan, ya tentu itu sudah lewat. Adapun minta anak, minta tambahan rizki, minta umur panjang, apalagi minta surga, selamat dari neraka, ridha Allah, diampuni oleh Allah, jangan berhenti. Tidak boleh kita mengatakan saya sudah capek, saya sudah belasan tahun, puluhan tahun berdoa nggak dikasih-kasih juga. Allah nggak suka dengan kalimat ini. Ya, pendam dalam hati. Kalau memang merasa seperti itu, memang sudah lebih dari 20 tahun berdoa minta anak, sampai hari ini belum dikasih anak, misalnya. Udah diem. Dan berhenti berdoa apa terus? Terus. Ya. Bagaimana terus berdoa dan akhirnya mati sebelum punya anak? Sia-siakah doa kita? Sia-siakah? Tidak. Tidak ada doa sia-sia. Ya, ingat, ketika kita berdoa minta sesuatu, anak misalnya, umur panjang misalnya, tambahan rezeki misalnya, maka ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Dan 3-tiganya baik, nggak ada yang buruk. Kemungkinan pertama dikabulkan. Minta anak 2 tahun, 3 tahun setelah itu dikasih anak misalnya. Minta tambahan rezeki, Allah berikan tambahan rezeki.
minta supaya anaknya disembuhkan dari penyakit, sembuh, dan seterusnya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ditunda. Sampai kapan? Terserah Allah. Terserah Allah. Yang Tuhan kan Allah, bukan kita. Allah yang mengatur. Dan Allah tahu mana yang baik bagi kita, mana yang tidak baik bagi kita. Kita aja yang nggak tahu. Kita mengira dengan gaji besar pasti berakibat baik. Belum tentu. Kita tahu bahwa diterima di perusahaan bonafit itu pasti baik bagi kita. Belum tentu. Kita yakin bahwa kalau kita melamar wanita cantik itu, dia mau pasti baik bagi kita. Belum tentu. Hanya Allah yang tahu. Yang sudah tentu baik kalau kita minta apa? Pasti baik, nggak mungkin buruk kalau kita minta apa? Minta surga, selamat dari neraka, ridho Allah, ampunan Allah, pasti baik, nggak mungkin itu buruk. Adapun minta tambah umur, minta tambah rezeki, minta diterima di perusahaan ini dan seterusnya, bisa baik, bisa tidak, Allah Maha tahu. Ya. Maka kalau belum dikabulkan juga, sudah. Jangan suudzon. Jangan suudzon terhadap Allah. Ya. Kapan ditunda sampai kapan? Ya terserah Allah. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin nanti di alam lain. Ya. Maka nanti ada yang terkaget-kaget. Saking senangnya. Ya. Mendapatkan ini, mendapatkan itu. Pahala ini, pahala itu. Padahal dia tidak merasa beramal sebanyak itu. Perasaan sholat saya yang wajib-wajib aja. Puasa yang wajib-wajib aja. Itu pun banyak terbengkelai misalnya. Nggak banyak amal saya dulu. Kok dapat pahala segini banyak? Diterangkan oleh Allah, itu doa-doamu dulu. Kamu minta ini kan, kamu minta itu kan, minta ini, minta. Dan kebanyakan belum aku kabulkan. Ini balasannya. Ya, ya tahu begini berdoa terus ya, tiap hari, tiap saat. Ya. Maka Nabi katakan, siapa yang tidak pernah memohon kepada Allah, Allah marah dengan dia. Maka bentar-bentar doa, bentar-bentar minta, bentar-bentar memohon, menghibah dan seterusnya. Bahkan kata Nabi, untuk sesuatu yang sangat mudah, simple, sederhana, gampang sekali, tetap kita disuruh berdoa memohon kepada Allah. Apa? Menyambung tali sendal. Siapa yang tidak bisa menyambung tali sendal? Sendal di zaman Nabi biasanya diinjak lalu diikat. Kalau kita kan diinjak lalu dijepit, ya, sandal jepit. Di zaman Nabi diinjak lalu diikat, ada ikatannya. Nah, ikatannya ini seringkali putus. Untuk menyambungnya mudah sekali. Siapa yang nggak bisa nyambung tali yang putus? Cuman begini, tarik, set, selesai. Jangan mentang-mentang gampang, mudah, sederhana, lalu kita tidak memohon kepada Allah. Ini sekedar menyambung tali sendal. Bagaimana urusan dakwah, urusan rizki, urusan ini, urusan itu. Lebih kita berdoa lagi, memohon lagi. Kita akui bahwa usaha kita ini gak ada apa-apanya dibanding dengan kehendak Allah. Usaha mati-matian, tapi Allah nggak menghendaki sukses, nggak sukses. Usaha biasa-biasa saja, tapi Allah menghendaki sukses, ya sukses. Ya. Adapun tidak usaha kan tercela, nggak boleh. Kita harus usaha. Ya. Maka dikatakan apanya orang mukmin. Ya.
doa itu dikatakan apanya orang mukmin? Senjata. Senjata. Ya. Luar biasa, senjata. Senjata kan sesuatu yang sangat kita andalkan ya. Tentu kita tidak berani berperang tanpa senjata, apalagi hari ini. Nah, senjata terhebat yang harus diandalkan oleh seorang mukmin adalah doa. Lihat hari ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin kurang perhatian terhadap doa. Rawahu Muslim fikul hadis ada 4. Al-hathu ala iksari ad-du'ai fi as-sujud lianna al-'abda yakunu qariban min maulahu kama sayati fil hadits alladhi yali. Anjuran untuk memperbanyak doa saat sujud. Habis ini akan beliau bawakan hadis tentang kapan kita paling dekat dengan Allah. Kapan saat di mana kita dekat sekali dengan Allah? Kapan? Saat sujud. Maka di saat kita dekat dengan Allah itulah kita memohon, kita meminta saat sujud, bukan setelah sholat, setelah salam. Ini keliru. Ya. Nah, lihat saudara kita seolah tidak afdal kalau zikir kita tidak diakhiri dengan doa. Doanya rame-rame, yang lain amin-amin. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru berdoa yang mustajabah itu saat kita sujud. Maka Syekhul Islam mengatakan orang yang ketika sujud, ketika sholat tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah, selesai salam, zikir, lalu berdoa. Dikatakan oleh beliau seolah pas ketemu orangnya diem aja. Begitu enggak ada baru minta, seolah begitu. Ya. Pas sedang dekat-dekatnya dengan Allah, sujud enggak minta. Salam baru minta. Tentu tidak haram, tidak bid'ah kalau sekali-sekali ya berdoa setelah salat. Tapi ya tadi yang terbaik ketika salat, ketika sujud. Al-amru bi-iktsari ad-du'a'i yashmalu al-hassa ay yas'ala al-'abdu rabbahu kulla hajatin. Termasuk memperbanyak doa ini adalah apa? Seluruh hajatnya, seluruh apa yang dia inginkan. Bayangkan cuman sekedar menyambung tali sendal. Ini kan Nabi mengambil contoh yang paling ringan, yang paling sederhana, yang insya Allah semua orang pasti bisa dan hampir-hampir nggak ada yang gagal. Hampir-hampir nggak ada yang gagal. Jangan mentang-mentang nggak ada yang gagal lalu tidak berdoa. Kemudian istihbabut tikrari lis-su'alil wahid fa innahu minal ilhahi alladhi yuhibbuhu Allah fi hadzal mautin. Disunahkan mengulang-ulang satu permintaan. Mengulang-ulang satu permintaan. Hanya satu permintaan. Apa misalnya, ya Allah berikanlah aku anak. Diulang-ulang. Allah suka itu. Ya. Beda dengan kita. Kita suka apa enggak suka? Anak kita minta lagi, atau adik kita, tetangga kita minta gitu lagi. Kita enggak suka. Jangan samakan kita dengan Allah. Jangan samakan Allah dengan kita. Kita enggak suka. Allah suka betul. Kita merangkak lagi, meminta lagi, ya Allah, minta ini lagi. Allah senang sekali. Ya.
banyak dari kita justru menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini berangkat dari dangkalnya ilmu. Tidak sampai ilmu Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Maka banyak dari kita menyamakan Allah dengan kita. Salah satunya tadi. Jadi mereka beranggapan Allah itu enggak suka. Kalau kita minta lagi, minta lagi, minta lagi, ya udah minta sama Allah sekali, dua kali udah. Enggak dikasih ya udah. Ya. Ini jahil, bodoh, keliru. Yang benar kita ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Karena kalau enggak, karena tiga kemungkinan tadi, tiga-tiganya baik kan. Walaupun tidak dikabulkan hari ini. Ya. Enggak ada yang buruk, tiga-tiganya enggak ada yang buruk. Semuanya baik semua. Yang terakhir 4. Hadzal haditsu maqsudu azkarir ruku' wa huwa ta'zimur rabb tabaraka wa ta'ala. Hadis di atas merupakan maksud, hakikat, tujuan dari zikir-zikir saat ruku'. Apa? Membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Beda dengan sujud, meninggikan Allah subhana rabbiyal a'la. Adapun ruku' subhana rabbiyal azim. Ya, 1428. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dia hadis tadi ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia hamba tersebut sedang sujud. Itu saat paling dekat dengan Allah. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah meminta kepada Allah ketika sujud itu. Sujud keberapa? Sujud keberapa? Kapan saja. Ada subhat, sujud terakhir. Ini keliru. Mau terakhir, mau pertama, mau kedua, mau ketiga, sama. Nabi tidak membatasi. Pokoknya sujud. Hanya dalam hal ini, melihat dari hadis-hadis yang ada, riwayat yang ada, ini solat sunat. Karena kan solat wajib mengikuti imam. Imam pun kan tidak boleh seenaknya memperlama sujud, ya kan? Ya mungkin sekali-sekali ya. Mengamalkan beberapa hadis tentang ruku, sujud begini, membaca ayat panjang, ini solat sendiri, bukan solat berjamaah. Solat berjamaah tentu kita mengikuti imam. Enggak boleh imam sudah berdiri atau sudah duduk, kita masih memperlama sujud kita. Dengan asumsi bahwa imam masih lama duduknya. Tahiyat akhir misalnya. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu makna dari sabda Nabi, idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu. Jika imam ruku, segeralah ruku. Jika imam sujud, segeralah sujud. Ini contoh saja ya. Jika imam bangkit dari sujud, ya segera bangkit dari sujud. Jika imam bangkit dari ruku, segeralah bangkit dari ruku. Jangan berlama-lama. Atau sebaliknya berbarengan. Imam Allah, baru Allah sudah ikut, jangan. Para sahabat mengatakan, kami belum menggerakkan badan kami turun sujud. Kami belum menggerakkan badan kami masih diam berdiri. Belum segera sujud. Sampai kami lihat Nabi betul-betul sudah mencium tanah, sudah betul-betul ruku, sujud, sudah betul-betul sujud.
baru kami bergerak untuk sujud. Ya. Jadi para sahabat tidak mengikuti Nabi, ya, seolah berbarengan begitu. Sampai Nabi betul-betul sujud, baru bergerak. Bagaimana kalau tidak melihat imam? Ya dengan bacaan terakhir, Allahu Akbar, baru. Ya. Rawahu Muslimun. Fiqhul hadis, at-ta'atu tazidul abda qurban min Allah. Yang bisa menyebabkan seorang hamba dekat dengan Allah apa? Yang bisa menyebabkan seseorang bertambah dekat dengan Allah adalah taat. Adalah taat. Ya. Jadi bukan sholat, bukan saum, bukan baca Al-Quran, tapi taat. Otomatis kan, sholat kan taat, puasa taat, siapa bilang? Kalau sholatnya sholat nisfu Sa'ban, kalau puasanya puasa hari kelahiran, kan bukan taat. Berarti nggak akan mendekatkan dirinya kepada Allah, malah semakin jauh. Karena bid'ah pasti sesat, sesat tempatnya di neraka. Maka tepat beliau katakan, yang menyebabkan seorang hamba semakin dekat dengan Allah itu apa? Taat. Jadi inti kebaikan adalah taat. Bukan sholat, bukan saum sekali lagi. Tanggal 1 Syawal puasa. Semakin dekat kepada Allah apa semakin jauh? Semakin jauh. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah puasa. Ini makin jauh dari Allah. Udah tahu matahari tepat di atas. Di atas, di tengah-tengah ya. Tengah antara timur dan barat ya. Bukan tengah antara utara dan selatan. Itu tidak setiap hari. Yang tengah-tengah, yang setiap hari pasti ada, itu pertengahan antara timur dan barat. Nah, ketika tahu sengaja sholat, dosa, padahal sholat. Ya. Atau dia tahu matahari sedang tenggelam. Dia tahu matahari sedang terbit. Sengaja sholat, dosa. Ya. Berarti dia tidak taat. Sekali lagi, inti kebaikan adalah taat. Kullama isdadal abdu ta'atan istajaballahu du'aahu. Setiap kali seorang hamba bertambah ketaatannya, maka Allah akan kabulkan doanya. Maka doa yang cepat dikabulkan oleh Allah, doanya siapa? Para nabi, para rasul. Karena mereka yang paling taat kepada Allah. Setelah itu wali-wali Allah, para sahabat. Ya, lihat Nabi mengangkat tangannya. Mengangkat tangan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Tangan beliau belum turun begini, belum diturunkan begini, hujan sudah turun. Padahal tadinya berbulan-bulan tidak turun hujan. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi paling taat kepada Allah. Gitu ya. Maka jika sampai hari ini banyak doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah, muhasabah kita, introspeksi kita, ngaku kita. Barangkali masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kita masih jauh dari ketaatan. Baik yang berupa syahwat terlihat atau syubhat. Banyak sekali
maunya kita taat, tapi justru maksiat. Karena kita tidak tahu kalau itu bid'ah, nggak ada contoh dari Nabi SAW. Sebagaimana banyak saudara-saudara kita terjerumus di situ, berdoa dan tidak dikabulkan, dan kita saksikan itu, ya, dan kita saksikan itu. Sampai sebagian orang kufar atau Mu'tazilah ngeledek, ya, berjenggot, bersorban, kumpul rame-rame, ribuan orang di Monas, menengadahkan tangannya minta kepada Allah. Ribuan orang itu, rata-rata bersorban, ustadz-ustadz, berilmu katanya. Ya, minta kepada Allah supaya jagonya menang, kalah, ya kan? Ini introspeksi kita, diledek oleh mereka. Coba kalau mereka tahu, menyaksikan Nabi SAW, nggak usah Nabi lah, Umar, yang Umar minta kepada Abbas, ya, walaupun tidak secepat Nabi, tapi hari itu juga, hitungan jam, turun hujan. Ya. Nah, banyak hari ini kaum muslimin memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, rame-rame, Allah tidak kabulkan. Kenapa? Nah, itu tadi, tidak taat. Tidak taat. Ya. Allah larang mencaci maki pemimpin, mereka caci maki. Allah dan Rasulnya menyuruh kita kaum muslimin menyembunyikan aib pemimpin. Kalau tahu aib, ya seperti aib sesama muslim disembunyikan, malah diumbar. Ya kan? Allah dan Rasulnya melarang kita ikut-ikutan cara Plato, demokrasi, malah gegap gempita. Ya, seolah ini jalan keluar. Ini salah satu jalan keluar bagi kaum muslimin. Ikut berdemokrasi ria, mencoblos memilih. Lihat, ya. Tidak taat tidak dikabulkan. Taat insya Allah dikabulkan. Ya. Apa kita masih kurang pelajaran dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, dan safar. Ya, lalu mengangkat kedua tangannya, ya Rob, ya Rob. Lihat, berapa banyak yang menyebabkan doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satu orang yang akan dikabulkan oleh Allah itu dalam keadaan hai'ah yang menyedihkan, ya compang-camping tadi, tapi tidak disengaja ya, karena memang keadaannya seperti itu, lapar, rambutnya kusut, berdebu. Orang seperti ini kalau berdoa kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Udah begitu safar lagi. Salah satu yang menyebabkan Allah mengabulkan doa kan ketika kita safar. Udah begitu membuat malu Allah kan? Allah malu kalau kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita, ya. Tapi tidak dikabulkan. Allah tidak kabulkan doanya. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, baju yang dia pakai dari hasil yang haram. Ini contoh saja. Artinya berbagai macam perbuatan haram yang kita lakukan menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan. Ya, banyak yang haram kan, salah satunya bid'ah. Keharaman besar bid'ah itu. Bid'ah kita lakukan, lalu kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah, jauh. Itu yang sedang kita saksikan. Maka orang-orang awam, bahkan orang-orang kafir ngeledek. Ya. Sampai dikatakan
eh, yang apa itu pawang hujan tetap hujan, ya kan? Disamakan ya sama aja. Itu yang berjenggot-jenggot, yang bersurban-surban itu minta kepada Allah nggak dikabulkan juga. Jawabannya seperti tadi, sama aja. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara dosa-dosa kaum muslimin kita semua. Gara-gara subhat yang bersarang di diri kita nggak tahu. Ya. Hadal hadithu maqsudu adhkarir ruku' wa huwa ta'zimur rabb. Yang ketiga ya. As-sujudu min mawatini ijabati ad-du'a. Fa'ala al-'abdi an yukthira min ad-du'a'i taliban min Allahi khairat dunya wal akhirah. Sujud adalah salah satu tempat di mana doa dikabulkan. Salah satu cara supaya doa kita dikabulkan. Oleh karena itu seorang hamba harus memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ingat, Nabi tidak hanya memohon kebaikan akhirat. Beliau juga memohon kebaikan dunia. Bolehkah kita memohon kebaikan dunia? Tentu boleh. Tentu boleh. Nah, karena kebaikan dunia ini tidak mutlak, tapi nisbi, maka dianjurkan kita, disunahkan kita beristikharah. Beristikharah. Adapun kebaikan akhirat tidak istikharah. Tidak boleh istikharah. Ya. Kalau masuk surga itu baik bagiku ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kalau tidak, ya enggak usah. Ini jahil, ya. Ini bodoh. Ya. Mana ada masuk surga tidak baik. Istikharah itu hanya kebaikan dunia. Kalau jadi orang kaya, orang sukses itu baik bagiku ya Allah, bukakan jalan. Tapi kalau tidak, ya jangan. Dengan kaya raya, sukses, akhirnya kita malah jauh dari Allah, buat apa? Ya. Nah, bahkan Imam Bukhari ketika sudah yakin betul bahwa hadis ini sahih. Penyelidikan hadis ini kan urusan dunia, ya kan? Artinya beliau ngaku bahwa walaupun sudah sesuai dengan kaidah ilmu hadis, ya bisa saja salah. Maka ketika beliau yakin betul bahwa hadis ini sahih, akan beliau masukkan ke dalam kitab sahih beliau, tetap beliau salat 2 rakaat istikharah. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ta illa billah ba'd. Sebelum bersoal jawab, satu lagi fawaid hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi al-khaira wa asbabahu wa abawabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat mengajarkan kepada umatnya apa? Kebaikan. Kebaikan dan pintu-pintu kebaikan, sebab-sebab kebaikan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh beliau. Para sahabat mengatakan Rasul wafat, tidak ada satupun jalan menuju surga yang belum beliau jelaskan. Rasul wafat, tidak ada satupun jalan menuju neraka yang belum beliau jelaskan. Maka jika hari ini
ada orang yang menempuh jalan menuju surga dengan cara yang belum dijelaskan oleh Nabi, seolah mereka menuduh Nabi berkhianat, menyembunyikan risalah. Waliyadzubillah. Salah satu ucapan Imam Malik, ya, barang siapa yang mengatakan bahwa bolehnya melakukan hal-hal yang baru dalam ibadah, berarti telah menuduh Nabi annan nabiyya khanar risalah, mengkhianati, menyembunyikan risalah ini. Waliyadzubillah.